Selamat datang kembali channel Rekonoha. Di balik mualafnya Bobon Santoso, ada yang sangat menggelitik menurut saya pribadi. Apa itu? Respon daripada istrinya. Ya, istri daripada Bobon Santoso ini ternyata mengatakan Bobon Santoso jahat. Ya, kamu jahat. Saya blokir kamu. Saya tidak hanya unfollow kamu, tapi saya blokir kamu juga. Ya sebenarnya sih kita nggak boleh ngomongin ya masalah rumah tangga orang, tapi yang jadi permasalahan itu ini jadi masalah publik kan, karena istri daripada Bobon Santoso ini bikin pernyataan yang mengejutkan ya. Kalau misalnya istrinya Bobon Santoso diam-diam aja, adem ayam, nggak jadi masalah, tapi dengan terang-terangan dia mengatakan kamu jahat, aku bukan unfollow IG kamu ya, tapi saya juga blokir kamu. Nah menurut kalian gimana? Kenapa bisa seperti ini? Bukankah harusnya ya kalau kita mau mualaf itu izin dulu sama istri ya, ngomongin dulu sama istri. Menurut kalian gimana? Apakah Bobon Santoso ini pernah mengatakan kepada istrinya gitu, izin sama istrinya gitu, saya mau mualaf dan sebagainya? Atau mungkin istrinya nggak bolehin kali ya, saya nggak bolehin kamu mualaf ya, apa seperti itu ya. Dan menurut saya yang paling menarik itu adalah Ustadz Dery Sulaiman. Harusnya ya menurut saya pribadi ya nggak jadi masalah kalau mau Bobon Santoso mualaf kayak nggak jadi masalah ya, sok aja nggak jadi masalah. Harusnya Ustadz Dery Sulaiman itu nanya dulu ya sama Bobon Santoso, istri kamu gimana, udah izin belum? Takutnya nanti kamu berantem kalau kamu main mualafan seperti ini, kamu berantem sama istri kamu. Harusnya kamu izin dulu dong sama istri ya, seperti itu. Kalau misalnya Bobon Santoso ngomong saya mau mualaf tapi istri saya nggak izin, ya harus izin sama istri dulu dong. Takutnya saya mengganggu rumah tangga kamu nih. Harusnya menurut saya seorang ustadz yang bijaksana seperti itu ya, jangan buru-buru memualafkan orang gitu ya, akan merusak rumah tangga orang. Karena apa? Karena menurut saya ini dosa besar ya kalau kita memualafkan orang gitu ya, terus rumah tangganya rusak, ribut, berantem ya. Menurut saya ini adalah dosa-dosa yang sangat besar. Tapi jarang-jarang ya ustadz seperti itu ya, ustadz yang sangat bijaksana ya, nanya dulu keluarganya, apa keluargamu setuju kamu mualaf dan sebagainya. Saya sangat-sangat jarang ya menemukan ustadz seperti itu. Mungkin 1 dari 1 juta orang kali ya, yang seperti itu ya, ustadz yang seperti itu. Kemudian yang paling menariknya lagi adalah banyak netizen yang mengatakan kalau kita mualaf itu cobaannya mah banyak. Ya ini cobaannya mualaf. Kalau semenjak kita mualaf itu cobaannya banyak. Ya seperti istri ini. Menurut saya ini bukan cobaan. Enggak, ini bukan cobaan. Ini masalah. Bukan cobaan. Kalau cobaan itu kan tidak bersumber dari kita ya. Ya, iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Cobaan itu kan diakibatkan dari pihak orang lain kan, eksternal kan, bukan internal. Kalau menurut saya pribadi ini masalah internal. Harusnya dia ngomong dulu sama istrinya ya, Mak, saya mau mualaf, boleh nggak? Kalau nggak dibolehin kenapa diterobos ya kan, ya nggak sih? Karena kalau sudah berkeluarga itu keputusan itu tak boleh sepihak, nggak boleh. Bahkan saya sendiri ya, kalau saya beli sesuatu ya, walaupun itu hasil daripada keringat saya sendiri ya, saya punya duit ya, kalau saya izin sama istri beli sesuatu, beli baju, beli sepatu, beli apa gitu, beli kamera, kalau istri nggak izin saya nggak mau beli, nggak mau. Karena menurut saya dalam berumah tangga itu harus ada komunikasi seperti ini ya. Berumah tangga itu tidak seperti single lagi ya, seperti menduda misalnya atau hidup sendiri, enggak. Kalau berumah tangga itu ya harus diomongin ya berdua, harus ada kesepakatan. Kalau menurut saya seperti ini ya susah ya kalau susah ya orang-orang seperti ini yang main mualaf-mualafan, terus istrinya ngeblokir suaminya, malu kan, malu sama tetangga, malu sama seluruh Indonesia gitu kan, pada tahu kan seluruh Indonesia. Jadi menurut saya pribadi hal seperti ini yang perlu diperhatikan ya bagi ustadz yang memualafkan seseorang ya, harus diperhatikan ya, jangan sampai kita merusak rumah tangga orang hanya karena permasalahan seperti ini. Kemudian bicara tentang mualaf ya, sebenarnya adik saya itu ada yang mualaf loh, adik istri saya lebih tepatnya, beneran. Dia
orang yang taat dulu ya beragama. Saya juga bingung ya kenapa dia bisa mualaf ya dari nonis menjadi Islam ya. Saya tuh bingung banget ya kenapa dia mualaf. Ternyata alasan yang paling masuk akal itu karena dia menikah. Jadi banyak orang mualaf itu karena menikah, karena permasalahan cinta. Jadi gini guys, kalau karena menikah kita mualaf, menurut saya itu kurang ini ya, kurang afdol ya. Kenapa? Karena gini, kalau kita benar-benar mau pindah agama itu, ya benar-benar dari hati kita, bukan karena masalah cinta. Itu kan dua hal yang berbeda. Ini cinta, ini agama. Ya, kita pindah agama karena masalah cinta. Menurut saya itu tidak murni ya. Bisa aja kita pindah agama itu karena pasangan kita, suami kita menganut agama, kita pindah agama ya, tapi kita tidak benar-benar belajar agama itu, tidak mengerti ajaran agama itu, kita pindah dan lain sebagainya. Namun ya, yang saya heran ya dari pindahan adik daripada istri saya ini ya, pindah ke agama mayoritas. Sebelum dia pindah, dia sangat dekat sama keluarga ya, tapi nggak semuanya seperti itu ya, disclaimer on ya, nggak semuanya ya, ini mungkin masalah pribadi ya, nggak semuanya seperti itu. Ada kok yang pindah agama itu makin baik ke keluarganya gitu ya. Ada orang yang mualaf makin baik ke keluarganya, ada yang seperti itu ya. Tapi saya melihatnya ya, dan sepengetahuan saya, kalau saya perhatikan ya, rata-rata mereka semakin jauh dengan keluarga. Saya juga nggak tahu apa alasannya ya. Mohon ya dibantu ya teman-teman muslim yang nonton video ini, dibantu kenapa seperti itu. Harusnya kan kalau pindah agama sekalipun kita tetap dekat sama keluarga, karena gini guys, keluarga itu kan sangat penting ya, sangat-sangat penting. Jadi bagaimana mungkin kita semenjak pindah agama jauh dengan keluarga? Itu artinya kita kan akan dicap negatif ya, dicoreng. Oh ternyata orang yang pindah agama itu gitu ya, semakin jauh dari keluarga. Dan saya mengalami sendiri ya, adik daripada istri saya itu mualaf, dan semenjak mualaf dia semakin jauh dengan keluarga. Dan anehnya suaminya tidak mendekatkan diri gitu. Harusnya kan mendekatkan diri ya ke keluarga istrinya gitu. Kalau misalnya ada urusan-urusan gitu ya, urusan-urusan tentang keluarga si perempuan, suaminya selalu punya alasan, ngapain ke situ, banyak urusan ini segala macam, pokoknya banyak urusan deh, banyak ini deh alasan. Jadi itu yang saya benci sebenarnya daripada orang yang mualaf ya. Nggak semuanya tapi itu yang saya benci. Harusnya orang yang mualaf itu kalau dia menunjukkan bahwa saya mualaf, saya itu lebih mencintai keluarga saya. Saya mualaf itu memberikan hal-hal yang positif, yang baik, nggak jadi masalah ya. Tapi rata-rata saya melihat ya, orang yang mualaf di Konoha itu hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik, mereka akan ngamuk-ngamuk, tantrum berjamaah gitu. Ini hanya di Konoha. Jadi saya perhatikan seperti itu ya. Ke keluarga istri saya itu dia semakin menjauh. Nggak tahu kenapa, apa alasannya. Apakah karena pengaruh ajaran, apakah pengaruh daripada lingkungan ya. Menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya, apakah ada pengaruh dari, saya cuma bertanya, saya tidak memberikan pernyataan. Saya cuma bertanya bagi pemeluk agama mayoritas di Konoha di video ini ya. Apakah pengaruh daripada kafir gitu? Kalau kita pindah agama nih, istri saya ini pindah ke agama mayoritas di Konoha. Bukan istri saya, maksudnya adik istri saya pindah ke agama mayoritas di Konoha. Terus keluarga daripada si cowok ini ngomong, kamu jangan deket-deket ya ke keluarga kamu sekarang, karena kamu bukan kafir lagi. Apakah ini pengaruh? Menurut kalian gimana? Apakah ini sangat-sangat mempengaruhi? Saya cuma bertanya, saya tidak akan memberikan pernyataan. Karena saya melihat ada perubahan yang sangat ekstrim ya. Dari dulunya dia sayang sama keluarganya, tiba-tiba pindah agama, berbeda gitu, 180 derajat ya. Bahkan suaminya juga ngikut gitu. Harusnya kan suaminya negor, kita harus dekat dengan keluargamu dong. Bahkan mohon maaf, suami daripada adik istri saya ini tidak pernah pulang ke kampung daripada adik istri saya ini, nggak pernah. Semenjak menikah nggak pernah pulang kampung. Bayangkan, menikah hampir lebih 7 tahun tidak pernah pulang kampung. Namun ya, ke keluarga si cowok
tiap setengah tahun pulang kampung. Jarangnya sama ya, antara kampung si cowok ke mertuanya dengan orang tua si cowok ini sama. Jadi ini menurut saya tuh ada semacam, ada mencoreng ya. Ini kan namanya mencoreng. Jadi orang-orang juga melihat, oh ternyata orang mualaf itu seperti itu ya. Nggak semuanya tapi rata-rata saya melihat seperti itu ya. Kalau orang yang mualaf itu hilang gitu, dia jarang pulang kampung. Kalaupun dia pulang kampung ya, ada istri saya ini pernah pulang kampung ya sebenarnya, namun suaminya nggak pernah ikut. Itu yang jadi permasalahan. Jadi apakah ini ada hubungannya dengan, karena ini kafir ya, karena mertua kamu itu kafir, orang berdosa. Menurut saya ini yang bikin saya benci banget dengan agama ya. Makanya saya sering mengatakan, tapi jangan ditiru ya, daripada membenci orang tua saya, daripada membenci orang lain, daripada membenci agama lain, lebih baik saya nggak usah beragama sekalian ya. Nggak usah beragama sekalian. Ngapain sih kita beragama hanya untuk membenci umat lain gitu, membenci agama lain? Bodoh kan jadinya kayak gini, tolol kan jadinya. Bayangkan coba ya, semenjak dia pindah agama, itu yang saya benci dengan agama mayoritas di Konoha sebenarnya. Mualaf tapi meninggalkan keluarganya, semakin jauh dengan keluarganya. Padahal keluarga itu sangat penting ya. Kalau bisa kita semakin baik dong ya ke keluarga kita, menunjukkan bahwa kita itu mualafnya itu bagus ya, kesannya positif, bukan seperti ini. Jadi kalian ya yang nonton video, misalnya ada yang mungkin ya beragama mayoritas di Konoha, kenapa sih kalian melihat kita itu seperti fobia? Ini sebenarnya yang menjadi faktor fobia itu ya. Jadi fobia itu muncul ya, fobia terhadap agama tertentu itu karena apa? Karena kurangnya introspeksi diri daripada penganut agama mayoritas di Konoha. Karena bukan ini lagi ya, bukan rahasia umum lagi ya. Saya melihat agama mayoritas di Konoha itu dan lebih sayang ya, atau lebih memilih seagama daripada senegara atau keluarga, bahkan keluarga sekalipun ya. Mereka lebih mengutamakan yang namanya seagama. Jadi ini kan menurut saya sangat-sangat tidak masuk akal. Sangat-sangat tidak masuk akal. Dan ini yang bikin saya itu nggak suka ya. Nggak suka. Kalau misalnya ada mengatakan ini faktor daripada agama atau faktor daripada tradisi. Kalau misalnya ada mengatakan faktor daripada tradisi atau misalnya ini faktor daripada pribadi-pribadi, kenapa banyak seperti ini? Saya melihat ya, ada banyak orang seperti ini. Seperti kasus daripada adik daripada istri saya ini, ada banyak seperti itu. Saya perhatikan anak paman saya cewek, ada yang menikah dengan agama mayoritas di Konoha, tapi kayak gitu juga. Bayangkan, sudah 2 keluarga besar saya itu 3 kali ya, ada 3 satu lagi keluarga jauh ada kayak gitu terus. Si cowok nggak peduli ya. Putri paman saya itu menikah sama agama mayoritas di Konoha, tapi setiap diajak pulang kampung ya ke keluarga, si cewek nggak bakal mau. Jadi semakin menjauh. Apakah ini faktor daripada apakah kalian itu semua kafir? Jadi saya tuh sangat miris banget ya kalau ada orang yang mengatakan kafir. Astaga, kenapa sih kita mengkafir-kafirkan orang gitu? Apa sih pengertian kafir itu? Kafir itu artinya membatasi diri dengan Tuhan misalnya, menutup diri ya. Jadi orang yang menutup diri ini tidak hanya orang yang seagama dengan kita, guys. Enggak. Orang yang berbohong juga itu menutup diri dengan Tuhan. Kenapa dia berbohong? Kenapa? Karena dia menutup diri dengan Tuhan. Karena dia tidak takut akan Tuhan. Coba ngapain dia berbohong kalau gak takut sama Tuhan? Tapi umat dari agama mayoritas di Konoha banyak kok yang suka berbohong ya, suka nipu, suka korupsi. Itulah orang yang kafir sebenarnya. Jadi pengertian dari Pak kafir ini ya, menurut saya itu lebih ke rasis ya kalau di Konoha, menurut saya pribadi. Masih kecil ya, masih kecil sudah ngerti kafir. Oh kamu kafir, saya nggak mau satu bangku dengan kamu. Mama, aku kemarin di sekolah disuruh sama guru satu bangku sama kafir. Jadi dari kecil sebenarnya kita sudah diajarkan tentang kafir, mengkafirkan. Ya. Jadi saya sangat kesal bagi orang yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Saya benci banget dengan orang yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Ya kapan majunya Konoha coba kalau kita
selalu mengkafir-kafirkan. Jadi gini guys, hal-hal seperti ini kan bikin negara kita tidak maju, tidak produktif ya. Gimana mau maju coba? Kita sudah menganggap bahwa yang seagama dengan kita itu satu negara. Padahal di negara kita kan nggak satu agama, banyak agama kok. Ini yang saya benci daripada orang yang terlalu fanatik dalam beragama. Ini orang yang terlalu fanatik dalam beragama ya, berlebihan dalam beragama. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pertama masuk neraka, kalaupun neraka itu ada. Sesama manusia kita mengkafir-kafirkan. Kafir itu rasis tahu guys sebenarnya. Rasis itu. Kamu menutup dengan Tuhan ya. Tuhan juga tidak bisa didefinisikan. Bagaimana kita mengatakan seseorang itu menutup kepada Tuhan kita kalau Tuhan itu tidak bisa didefinisikan? Agama juga tidak bisa didefinisikan. Orang yang menutup diri dengan Tuhan itu adalah orang yang bodoh ya, yang tolol. Itu adalah orang yang menutup diri dengan Tuhan. Kafir itu kan kafir, menutup diri dengan Tuhan. Kafir. Jadi orang kafir itu adalah orang-orang yang menikah dengan yang beda agama, tapi dia nggak peduli dengan keluarga istrinya atau keluarga suaminya. Itu adalah kafir yang sebenarnya. Jadi pengertian daripada kafir ini sering disalahartikan. Kafir yang sebenarnya itu adalah orang yang menutup diri dengan apa? Dengan Tuhan. Maksudnya tidak berkelakuan baik. Hanya peduli dengan kelompoknya, hanya peduli dengan seagama, hanya membantu yang seagama, yang beda agama bodoh amat. Jadi kapan majunya coba Konoha kalau seperti ini? Kalau kita hanya membantu seagama, ya apa bedanya Konoha itu dengan negara agama? Sebenarnya kalau jujur Konoha itu sudah bukan semi lagi, sudah hampir 80% negara agama. Inilah bentuk daripada negara agama. Cuman kita bedanya tidak disahkan aja menjadi negara agama. Jadi bagi yang nonton video ini ya, mari kita membuka pikiran kita ya. Saya membuka cakrawala gitu, mengurai dalam beragama. Ada banyak orang yang berlebihan dalam beragama. Orang-orang seperti inilah orang yang berlebihan dalam beragama, termasuk Bobon Santoso ya. Kenapa sih harus mualaf kalau ditentang sama istri? Kan ribut kan jadinya rumah tangga. Malu se-Indonesia. Jadi kita berpikir bahwa Bobon Santoso ini bukan pria sejati. Pria sejati itu tidak seperti itu. Masa diblokir sama istri? Yang benar aja ya. Dan ustadznya juga yang memualafkan beliau ini harus nanya, harus bijaksana dong ya. Kalau seperti itu kan kita berpikir bahwa ustadz ini hanya pengen ya seseorang itu masuk ke agamanya. Apa sih kalau misalnya kita masuk ke agama Martus di Konoha misalnya, emang ada perubahan yang signifikan gitu terhadap perilaku kita, akhlak kita? Saya nggak melihat. Bahkan adik daripada istri saya akhlaknya nggak lebih baik daripada sebelum masuk ke agama Martus di Konoha. Jadi makanya ada ribuan orang yang nyuruh saya masuk ke agama Martus di Konoha. Saya nggak pernah menggubris sekalipun. Karena apa? Karena menurut saya itu lebih fokus pada ini deh, kualitas umatnya. Jangan fokus nyari member sebanyak-banyaknya. Apakah karena kita mencari member sebanyak-banyaknya agama kita terlalu berkualitas? Enggak. Kualitas agama kita itu tidak dinilai daripada banyaknya member gitu, banyaknya penganutnya, enggak seperti itu ya. Oke, jadi ini renungan buat kita ya, atau introspeksi diri buat kita. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.